Kota Alba adalah sebuah kota kecil yang berada di negara bagian Texas, tak jauh dari kota Dallas. Pada awal tahun 2000-an, populasi di kota itu masih sangat sedikit dibanding dengan luas areanya, sehingga jarak antar rumah cukup jauh. Penduduknya memiliki hubungan yang cukup akrab, dan setiap orang yang tinggal di sana saling mengenal. Salah satu keluarga yang tinggal di kota Alba adalah keluarga Cafe, yang terkenal sangat religius. Sekitar 3 tahun yang lalu, Terry membawa istrinya Penny, putri sulungnya Erin, putra keduanya Matthew, dan si bontot Tyler, pindah ke kota Alba agar bisa lebih dekat dengan gereja mereka. Keluarga Cafe memang dikenal sudah mendedikasikan hidup mereka untuk melayani gereja. Terry adalah seorang pendeta, sementara istrinya Penny dan si sulung Erin adalah anggota paduan suara. Terry dan Penny Cafe sejak awal sudah mengajarkan nilai-nilai agama kepada putra-putri mereka. Bukan sekedar kata-kata, tetapi pasangan Cafe menerapkan ajaran itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keduanya menjadi contoh bagi ketiga anak mereka dan juga jemaat di gereja. Semasa pendidikan dasar, Erin, Matthew, dan Tyler menempuh pendidikan lewat program homeschooling, dan ibu mereka sendiri yang jadi gurunya. Hal itu dilakukan agar ketiganya terhindar dari pengaruh buruk dunia luar. Ketika duduk di bangku SMA, barulah mereka masuk sekolah umum. Meski tujuannya baik, tetapi sebetulnya langkah itu kurang menguntungkan bagi ketiganya. Mereka bertumbuh dalam lingkungan yang terisolasi dan jadi kurang pergaulan, sehingga rentan mendapat pengaruh buruk saat masuk ke dalam masyarakat. Hal itu terbukti ketika putri sulung mereka, Erin Cafe, beranjak remaja. Saat itu, Erin menemukan banyak hal baru yang memancing rasa penasarannya, termasuk jatuh cinta dan pacaran. Sayangnya, Erin membuat pilihan buruk dan menyerumuskannya ke dalam masalah. Pada liburan musim panas di bulan Juni tahun 2007, Erin yang baru saja mendapatkan surat izin mengemudi, memutuskan untuk bekerja part-time. Kebetulan, dia diterima sebagai pelayan di sebuah resto cepat saji yang tak jauh dari rumah. Erin sangat menikmati pekerjaannya dan teman-teman baru yang dikenalnya di sana. Setiap keluar rumah untuk bekerja, Erin merasakan kebebasan yang tidak pernah dirasakannya selama ini. Di tempat kerja tidak ada ayah ibunya yang terus mengawasi, serta tidak ada sederet aturan, dan batasan yang dirasakan Erin sangat mengekang kebebasannya. Kebetulan restoran tempat Erin bekerja cukup populer di kalangan muda pada masa itu, sehingga selalu penuh pengunjung. Di antara mereka adalah Charlie Wilkinson. Charlie adalah seorang pemuda yang penampilannya seperti berandalan yang suka memberontak. Selalu masuk ke resto dengan percaya diri dan duduk bersama teman-temannya yang jauh lebih tua. Kehidupan Charlie bertolak belakang dari Erin. Charlie sudah putus hubungan dengan orang tuanya dan tinggal menumpang di rumah kerabat atau teman. Meski usianya hanya berbeda beberapa tahun dari Erin, tetapi pendidikannya berantakan, dia bahkan tidak tamat SMA. Entah kenapa, tipe cowok bad boy seperti Charlie banyak disukai gadis remaja, salah satunya adalah Erin. Perasaan Erin disambut dengan baik oleh Charlie. Tak lama setelah keduanya berkenalan, mereka langsung jadian. Namanya juga cinta remaja, dunia serasa hanya milik berdua. Erin dan Charlie lengket bagaikan perangko, kemanapun selalu pergi berdua. Di kota Alba yang sangat kecil, gosip cepat menyebar, hingga sampai ke telinga Terry dan Penny, bahwa putri mereka sudah mulai berpacaran.
Ayah Erin yang penasaran kemudian mengundang kekasih Erin untuk datang ke rumah. Pada umumnya, orang yang sedang berpacaran akan memanfaatkan undangan dari calon mertua untuk menunjukkan sisi terbaik mereka. Tetapi berbeda dengan Charlie. Dia justru bersikap cuek dan sangat tidak sopan saat pertama kali bertemu ayah dan ibu kekasihnya. Sikap Charlie itu membuat Terry dan Penny kecewa. Meski demikian, mereka masih bersabar dan memberikan kesempatan kepada Charlie untuk memperbaiki diri. Pada suatu hari Minggu, mereka mengajak Charlie untuk ikut ke gereja bersama-sama. Apa yang terjadi? Charlie dan Erin justru melakukan hal tak senonoh saat kebaktian sedang berlangsung. Aksi mereka itu tentu saja membuat malu Terry dan Penny. Jemaat yang hadir pun terganggu dengan aksi mereka. Setelah ibadah usai, Erin dan Charlie tidak mau berinteraksi dengan orang-orang dan malah asik mojok berdua. Setelah makan malam pertama, Charlie jadi semakin sering datang ke rumah Erin dan bersikap seenaknya sendiri. Perilaku Erin juga ikut memburuk. Dia jadi tidak pernah lagi bernyanyi di gereja dan semakin jarang mengikuti berbagai kegiatan di sana. Prestasi Erin di sekolah juga menurun drastis. Parahnya, Erin nekat memberikan kehormatannya kepada Charlie yang kemudian menyematkan cincin berharga dari neneknya, tanda keseriusannya. Saat itu Erin yang sedang dimabuk cinta, merasa berbunga-bunga saat menerima hadiah dari kekasihnya. Di mata Erin yang masih remaja, Charlie adalah cinta sejatinya. Pemuda itu sudah membuka mata Erin pada kenikmatan duniawi. Dan sekarang, Erin tidak bisa hidup tanpa Charlie. Hingga suatu hari ketika Terry melihat di jari manis putrinya melingkar sebuah cincin yang terlihat sangat mahal dan berharga. Saat itu, kesabaran Terry langsung habis. Tak perlu bertanya, Terry tahu cincin itu dari Charlie sebagai tanda hubungan keduanya semakin serius. Demi kebaikan putrinya, Terry terpaksa membatasi hubungan Erin dan Charlie. Charlie hanya boleh menemui Erin seminggu sekali di rumah dan di bawah pengawasan orang tua Erin. Erin juga diharuskan untuk minta izin sebelum menelpon Charlie dalam waktu yang sudah ditentukan. Pada hari biasa hanya boleh hingga pukul 9 malam, dan khusus di akhir pekan hingga pukul 10 malam. Erin tentu jadi kesal dan marah. Dia merasa ayah ibunya terlalu banyak aturan. Di sekolah, Erin sering curhat pada temannya tentang semua perlakuan orang tuanya yang menurutnya tidak berperasaan. Mendengar aturan baru dari orang tua Erin, Charlie juga ikut marah. Karena merasa orang tua kekasihnya itu terlalu mencampuri hubungan mereka. Meski ada larangan, Erin tetap nekat menemui Charlie secara sembunyi-sembunyi. Keduanya sering bertemu di rumah sahabat Charlie yang bernama Charles Wade yang sudah punya seorang putri. Kehidupan Charles Wade sama berantakannya dengan Charlie. Di usianya yang masih 20 tahun, Charles sudah mau bercerai dan sedang mengurus persidangan hak asuh putrinya. Saat itu, Charles tinggal bersama kekasihnya Bobby Johnson. Erin sudah akrab dengan keduanya karena Charlie sering membawanya ke sana. Dan hubungan Charles Wade serta kekasihnya Bobby jadi contoh buruk buat Erin. Kepada mereka Erin sering bercerita tentang orang tuanya yang suka mengatur. Agar kisahnya lebih menarik, Erin mengaku jadi korban perlakuan kasar ayah dan ibunya. Mereka semua ikut jengkel mendengar kisah hidup Erin. Sehingga ketika Erin meminta bantuan untuk menghabisi orang tuanya, dengan bodohnya mereka semua setuju. Tanpa mereka sadari, sudah masuk dalam jebakan Erin Caffey yang jahat. Pada tanggal 28 Februari tahun 2008, Erin ketahuan menelpon Charlie tanpa izin dan di luar jam yang sudah ditentukan. Ayah dan ibunya langsung menyita ponsel serta kunci mobilnya. Mereka memberi ultimatum kepada Erin untuk segera putus dari Charlie. Saat itu, reaksi Erin cukup mengejutkan. Dia setuju dan malah terlihat lega. Kepada ayah dan ibunya, Erin mengaku sebenarnya sudah lama ingin putus dari Charlie, tapi tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan hal itu kepada kekasihnya.
Betapa bahagianya Terry dan Penny mendengar pengakuan Erin. Keduanya berpikir putri mereka yang tersesat akhirnya mau kembali ke jalan yang benar. Namun kebahagiaan mereka tidak akan berlangsung lama. Karena sesungguhnya saat itu Erin merasa muak pada ayah dan ibunya. Dia membohongi keduanya dengan berpura-pura insyaf dan menurut. Bagaimana mungkin dia berpisah dari Charlie yang adalah cinta sejatinya? Itu adalah sebuah permintaan yang tidak mungkin dilakukan Erin. Erin akhirnya berpikir tidak ada jalan lain selain membereskan keluarganya yang sudah menjadi penghalang untuk hubungannya dengan Charlie. Segera setelah ayah dan ibunya pergi tidur, Erin mencuri kesempatan untuk menelpon Charlie. Komunikasi di antara keduanya nantinya akan menjadi bukti kuat atas keterlibatan Erin dalam peristiwa mengerikan yang menimpa keluarganya. Sekitar tengah malam pada tanggal 28 Februari tahun 2008, Charlie mendatangi rumah Erin bersama Charles Sweet dan Bobby Johnson. Mereka sudah siap dengan semua perlengkapan untuk aksi mereka malam itu. Tak lama kemudian Erin keluar dari rumahnya dan menemui mereka. Sesuai rencana, Charlie dan Charles yang bertugas sebagai algojonya, sedangkan Erin dan Bobby akan menunggu di dalam mobil. Namun, kehadiran Charlie dan Charles tercium oleh anjing di jalanan, yang langsung menggonggong. Kedua pemuda itu panik dan berlari masuk ke dalam mobil. Bobby yang duduk di belakang kemudi langsung tancap gas dan pergi dari sana bersama Charlie, Charles, dan Erin. Mereka kemudian berhenti di sebuah pemakaman yang sepi untuk menenangkan diri dan mengatur ulang rencana yang gagal barusan. Saat itu, Charlie dan Charles Sweet tampaknya mulai ragu untuk melanjutkan aksi mereka. Melihat semangat keduanya yang mulai goyah, Erin berusaha meyakinkan mereka. Dia mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara baginya untuk bisa hidup bersama Charlie. Erin juga menawarkan uang milik ayahnya senilai $2.000 kepada Charles Sweet. Dia tahu Charles saat itu sedang butuh uang untuk membayar pengacara. Mereka akhirnya setuju. Erin kemudian memberikan nomor kombinasi untuk membuka berangkas milik ayahnya kepada Charles. 1 jam kemudian, rombongan itu kembali ke rumah Erin dan meneruskan rencana mereka yang sempat gagal. Sebenarnya saat itu, Erin punya kesempatan untuk merubah pikirannya dan menghentikan aksinya, tetapi dia tidak melakukannya. Pada pukul 1 dini hari, memasuki tanggal 1 Maret tahun 2008, Terry Coffey yang sedang tidur nyenyak dikejutkan oleh suara keras. Ada 2 orang pria misterius menendang pintu kamarnya dan langsung menyerang Terry beserta istrinya Penny secara membabi buta. Setelah itu, kedua orang misterius meninggalkan kamar Terry bermaksud hendak menuju ke lantai 2, di mana kamar putra-putrinya berada. Dalam keadaan setengah sadar, Terry mendengar suara Matthew, putra keduanya, sedang berbicara dengan salah satu dari pelaku. Rupanya Matthew terbangun karena mendengar keributan di lantai 1. Tak lama Terry mendengar putranya menyebut nama Charlie, diikuti suara Senpi yang meletup. Saat itulah, Terry tahu siapa sosok di balik peristiwa itu. Tak lama Terry kehilangan kesadarannya. 2 orang pria misterius itu adalah Charlie dan Charles Sweet yang menyamarkan identitas mereka dengan baju serba hitam dan penutup wajah. Setelah mendor adik kekasihnya, Charlie bersama Charles mencari Tyler si bontot. Mereka menemukannya di dalam lemari sedang meringkuk ketakutan. Keduanya pun langsung membereskannya secara bergantian. Sebelum turun ke lantai 1, Charlie sempat masuk ke kamar Erin dan mengambil tas berisi pakaian yang sudah disiapkan kekasihnya. Kemudian Charlie dan Charles turun ke lantai 1 dan masuk ke kamar orang tua Erin untuk menuntaskan aksinya pada Penny yang sedang berusaha menyelamatkan hidupnya. Sambil memaki wanita malang itu, mereka mengayunkan sajam ke arahnya. Keduanya kemudian membuka brankas dengan kombinasi yang diberikan Erin, lalu menyikat $300 yang ada di dalamnya. Sebelum meninggalkan rumah orang tua Erin, Charlie dan Charles Sweet menyiramkan BBM dan menyulutnya. Setelah itu mereka kembali ke dalam mobil dan pergi dari lokasi bersama Erin dan Bobby. Keempatnya bersorak kegirangan seakan habis memenangkan pertandingan.
Tanpa perasaan bersalah, Erin dan Charlie kemudian langsung melakukan hubungan terlarang sebagai perayaan atas keberhasilan aksi mereka. Saat itu keempatnya berpikir tidak akan ada saksi di lokasi. Tetapi rencana manusia bukanlah rencana Tuhan. Keajaiban Tuhan terjadi, Terry Coffey yang diambang kematian mendadak tersadar kembali. Terry akhirnya terbangun karena asap sudah memenuhi rumahnya. Sepanjang peristiwa penyerangan berlangsung, Terry dalam keadaan sadar dan tidak akibat cedera yang dialaminya. Tetapi Terry mengingat dengan jelas Matthew menyebut nama Charlie. Entah mendapat kekuatan dari mana, Terry langsung berdiri dan memeriksa keadaan istrinya. Sayangnya Penny telah tiada. Terry kemudian mencoba naik ke lantai 2 untuk menyelamatkan kedua putranya. Tetapi asap terlalu pekat. Saat itu tekadnya cuma satu, dia harus bisa menyelamatkan diri agar bisa mengungkap aksi Charlie dan temannya yang begitu keji. Dengan sekuat tenaga Terry memaksa keluar lewat jendela kamar mandi. Setelah itu, Terry berjalan terhuyung-huyung, menahan rasa sakit dari cederanya. Dia menuju ke rumah tetangga terdekatnya yang berjarak 3 kilometer untuk meminta bantuan. Terry susah payah melalui berbagai rintangan, jatuh, bangun, dan hampir kehilangan kesadaran lagi saat masuk ke dalam rawa-rawa. Hingga akhirnya dia sampai di depan pintu rumah tetangganya dan mendapat bantuan yang dibutuhkannya. Tetangganya segera menghubungi 911 untuk melaporkan peristiwa itu. Dari kejauhan, Terry melihat rumahnya dimakan api dan perlahan menjadi debu. Adalah sebuah mukjizat bagi Terry Coffey untuk berhasil diselamatkan setelah mengalami cedera yang begitu parah. Rupanya Tuhan masih sayang pada Terry dan dia pun hidup setelah melalui berbagai operasi. Kepada petugas polisi yang pertama kali dilihatnya, Terry langsung melaporkan bahwa pelaku di balik penyerangan itu adalah Charlie Wilkinson. Polisi segera menangkap Charlie dan langsung diinterogasi. Tak butuh waktu lama, pemuda itu pun langsung menyebut nama sahabatnya Charles Witt dan Bobby Johnson sebagai komplotannya. Saat melakukan penggeledahan di tempat tinggal Charlie yang bau dan berantakan, secara kebetulan mereka menemukan Erin Coffey. Gadis itu langsung berakting dengan pura-pura linglung dan mengaku tidak tahu di mana dirinya berada saat itu. Kepada petugas yang menemukannya, Erin menuduh Charlie telah menyerang rumahnya, kemudian menculiknya dan diberi obat terlarang. Semua yang ada di sana awalnya merasa simpati melihat nasib Erin yang malang. Dalam semalam saja dia kehilangan ibu beserta 2 adiknya secara sekaligus. Erin kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Ditemani neneknya, Erin menjalani sejumlah tes untuk menemukan obat apa yang diberikan pada gadis itu. Sementara itu, di hadapan penyidik, Charlie, Charles, dan Bobby mengaku Erin Coffey adalah otak di balik peristiwa yang menimpa keluarganya. Sebenarnya, penyidik juga curiga pada Erin, karena tidak tercium bau asap pada gadis itu yang berarti dia tidak berada di dalam rumah saat kejadian. Sejumlah tes narkoboy yang dijalani oleh Erin hasilnya negatif. Semua itu menandakan Erin telah berbohong. Tidak ada yang menculiknya, serta tidak ada yang memaksanya mengkonsumsi narkoboy. Ketika ponsel Erin diperiksa, penyidik menemukan banyak bukti komunikasi antara Erin dan Charlie yang membahas rencana jahat mereka. Erin Coffey langsung ditangkap saat masih berada di rumah sakit dengan tuduhan pembunuhan. Persidangan kasus itu berlangsung hanya dalam 6 bulan saja, dimulai pada akhir tahun 2008 dan berakhir di awal tahun 2009. Erin mengaku tidak bersalah, sedangkan Charlie dan kedua temannya sudah mengakui perbuatan mereka. Erin tetap bertahan dengan kesaksian awalnya bahwa dirinya telah diculik dan diminumi narkoboy. Sementara Charlie, Charles Witt, dan Bobby mengaku telah terhasut oleh Erin. Sebuah fakta mengerikan terungkap ketika ada seorang saksi yang datang dari gereja Erin. Pemuda itu mengaku, sebulan sebelum peristiwa itu terjadi, Erin pernah merayunya
dan memintanya untuk membereskan kedua orang tuanya. Awalnya, kedua algojo, Charlie Wilkinson dan Charles Sweet, terancam hukuman mati. Namun, Terry Covey mengaku telah memaafkan keduanya, dan dia mengajukan permohonan agar mereka diberi hukuman yang lebih ringan. Sebagai seorang yang beriman, Terry yakin Tuhan Maha Pengampun, dan keduanya layak diberi kesempatan untuk bertobat. Setelah pengadilan mempertimbangkan permohonan Terry Covey sebagai salah satu korban, akhirnya Charlie dan Charles dinyatakan bersalah. Namun mereka hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara Bobby Johnson yang saat kejadian berperan sebagai supir, dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dan dia mendapat hukuman 40 tahun penjara. Berdasarkan bukti chat dan telepon dalam ponselnya, Erin Covey juga dinyatakan bersalah sebagai dalang di balik peristiwa mengerikan itu. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup padanya, dan Erin bisa mengajukan pembebasan bersyarat saat genap berusia 59 tahun. Hingga kini, Terry Covey masih meyakini Erin Covey putrinya bukanlah dalang dari peristiwa yang merenggut kehidupan istri serta kedua putranya. Dia meyakini Erin melakukan semua itu karena pengaruh buruk dari Charlie Wilkinson. Terry memaafkan putrinya dan rutin mengunjungi Erin di penjara. Meski sempat mengalami trauma, tetapi Terry percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita adalah sebuah langkah awal pemulihan dari trauma yang kita alami. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, tentunya dengan cara yang membangun dan bukan menghancurkan. Itulah akhir kasus hari ini, sampai bertemu pada kasus berikutnya.